Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari terhadap Proses Perkecambahan Tumbuhan Dikotil dan Monokotil. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama aku Ariski Rahmi Zafira. Nama aku Kaila Meliana. Nama aku Hana Kanifah. Nama saya Robin Setio. Nama saya Rizky Abdurrahman Zaki. Nah, selanjutnya ada cara-cara kerjanya. Yang pertama, sebelum melakukan percobaan pengamatan tanam gandum dan juga sawi, pastikan alat dan bahan sudah lengkap. Yang kedua, pada objek pengamatan kita menggunakan bibit gandum dan juga bibit sawi. Lalu siapkan media untuk menanamnya. Yang keempat, siapkan polybag, lalu masukkan tanah yang sudah dicampurkan dengan pupuk ke dalam polybag. Yang kelima, setelah itu masukkan bibit gandum dan juga sawi ke dalam masing-masing polybag dan siram dengan air secukupnya. Yang keenam, selanjutnya berikan pupuk lagi ke dalam masing-masing polybag dan letakkan masing-masing polybag pada tempat yang terkena sinar matahari dan tempat yang tidak terkena sinar matahari. Oke, di sini saya akan menjelaskan landasan teori perkecambahan. Landasan teori perkecambahan merupakan tahap awal dalam siklus hidup tanaman di mana biji mulai berkembang menjadi tanaman muda. Proses ini sangat krusial bagi keberlangsungan hidup dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk cahaya. Tahapan perkecambahan dimulai dari penyerapan air atau imbibisi, kemudian aktivasi enzim, pemanjangan embrio hingga munculnya radikula atau akar primer dan plumula atau calon daun. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan ialah seperti air, suhu, oksigen, dan cahaya sangat mempengaruhi keberhasilan perkecambahan biji. Setiap faktor bekerja secara sinergis untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan embrio dalam biji. Cahaya matahari adalah salah satu faktor eksternal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi proses perkecambahan. Cahaya matahari adalah salah satu faktor eksternal penting yang dapat mempengaruhi proses perkecambahan. Beberapa biji memerlukan cahaya untuk memulai perkecambahan, sementara yang lain mungkin tidak membutuhkan atau bahkan terganggu oleh cahaya. Saya akan melanjutkan landasan teori dari Rizky. Pengaruh intensitas cahaya pada perkecambahan sawi. Sawi adalah tanaman yang memiliki adaptasi terhadap berbagai intensitas cahaya, tetapi menunjukkan respon yang khas ketika berkecambah dalam kondisi gelap versus terang. Dalam kondisi gelap, sawi cenderung mengalami etiolasi, di mana batang tumbuh lebih panjang dan tipis sebagai respon terhadap kurangnya cahaya. Hal ini merupakan upaya tanaman untuk mencapai cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Di sisi lain, dalam kondisi terang, pertumbuhan sawi lebih seimbang dengan batang yang lebih pendek dan kuat, yang memungkinkan fotosintesis berjalan dengan lebih efisien. Intensitas cahaya pada perkecambahan gandum. Gandum juga menunjukkan respon terhadap intensitas cahaya selama perkecambahan. Gandum yang tumbuh dalam kondisi gelap cenderung memanjang secara berlebihan, mirip dengan sawi, akibat proses etiolasi. Namun seperti pada sawi, intensitas cahaya yang cukup setelah perkecambahan penting untuk menghasilkan tanaman yang kuat dan siap untuk berfotosintesis. Gandum yang tumbuh dengan cahaya yang memadai akan memiliki struktur batang yang lebih kompak dan lebih efisien dalam memanfaatkan cahaya untuk pertumbuhan selanjutnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang landasan teori. Penelitian mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap perkecambahan sawi dan juga gandum sangat penting untuk memahami kebutuhan spesifik masing-masing tanaman. Pengetahuan ini dapat diaplikasikan dalam praktik pertanian untuk meningkatkan hasil produksi dan juga kualitas tanaman, terutama dalam sistem pertanian yang berkendali struktur rumah kaca atau hidroponik, di mana intensitas cahaya dapat diatur sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan adanya perubahan iklim yang mengakibatkan fluktuasi intensitas cahaya dan juga suhu, memahami bagaimana kedua tanaman ini merespon variasi cahaya yang akan membantu petani untuk menyesuaikan praktik budidaya guna memastikan perkecambahan yang sukses dan pertumbuhan tanaman yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus dengan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap proses perkecambahan sawi dan juga gandum dengan tujuan untuk mengidentifikasi cahaya yang paling efektif bagi perkecambahan kedua jenis tanaman tersebut. Oke. Di
sini bakal menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu intensitas cahaya matahari yang merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi proses perkecambahan bagi sebagian besar tanaman. Intensitas cahaya yang tepat dapat meningkatkan laju perkecambahan dan kualitas bibit. Intensitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat proses ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon cahaya, yaitu hormon gibberellin dan auksin, yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Dari proses penelitian kami terdapat 2 tanaman, yaitu tanaman sawi dan gandum, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering digunakan sebagai bahan pangan. Kedua tanaman ini memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda, termasuk dalam hal kebutuhan terhadap cahaya. Yang pertama yaitu sawi yang sering ditanam di daerah tropis, sedangkan gandum lebih umumnya ditanam di daerah beriklim yang sangat dingin, memungkinkan lebih toleran terhadap intensitas cahaya yang lebih rendah. Oke, dari kelompok kami merumuskan masalah yaitu apakah ada perbedaan perkecambahan sawi dan gandum terhadap intensitas cahaya matahari. Untuk hipotesisnya, H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan H1 terdapat perbedaan yang signifikan. Tujuan dari jurnal kami ini yang pertama untuk menentukan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap perkecambahan sawi dan gandum. Yang kedua untuk membandingkan respon perkecambahan terhadap tanaman tersebut terhadap variasi intensitas cahaya matahari. Jadi pengaruh intensitas cahaya pada tanaman sawi yang di tempat gelap, kecambah sawi cenderung lebih cepat tumbuh dan tinggi. Hal ini dikarenakan mekanisme etiolasi pada tanaman yang kurang cahaya. Nah, terus di tempat terang, sawi pertumbuhannya lebih lambat, ketinggiannya dan terkendali karena cahaya yang menyebabkan distribusi hormon auksin yang lebih merata, sehingga batang tidak memanjang secara berlebihan. Lalu pada pengaruh intensitas cahaya pada gandum, di tempat gelap, gandum yang di tempat gelap lebih cepat dan lebih tinggi. Hal ini oleh proses etiolasi karena kurangnya cahaya, sama seperti sawi. Sedangkan di tempat terang, kecambahnya yang berada di tempat terang tumbuhnya lebih lambat dalam hal ketinggian dibanding dengan yang di tempat gelap. Terima kasih. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.